Saya hanya uang cash. Saya nabung nggak di BCA, nabung. Saya sewa berangkas, saya taruh uang saya di situ. Saya bayar sewanya setiap bulan. Saya nggak kena admin, saya nggak dapat riba. Hidup gue bahagia. Kenapa? Allahu Akbar. Luar biasa. Ini yang saya pernah sampaikan di beberapa, jangan diangkat, jangan diangkat. Tinggal berapa? Ini yang saya sering sampaikan kalau ada seminar tentang bank syariah. Bank Syariah Indonesia, mohon maaf jika ada orang-orangnya, mohon maaf sekali lagi. Bank Syariah Indonesia itu belum 100% syariah. Mereka bermain di sektor-sektor investasi yang membuat itu ada goror dan ada ribanya. Cicil motor syariah, ada yang ikut di sini? Nyicil motor syariah atau nyicil mobil syariah atau nyicil rumah syariah? Coba antum nggak bayar 3 bulan, disita tuh. Beneran? Cobain ya. Siapa yang berani coba? Apapun akad mereka, ya, apapun akad mereka. Karena kalian bukan menabung untuk memiliki kendaraan. Kalian itu minjem. Tetap dihitung seperti itu. Makanya sistem syariah di Indonesia nggak ada yang lolos dari riba. Oke, saya ada sedikit namanya dompet madani. Saya bikin itu dulu aplikasi khusus buat mualaf. Mualaf kan kalau datang, sorry ya sedikit cerita. Minta waktu ya, timekeeper. Jadi mualaf itu kalau datang ke kami, itu minta uang, lapar, minta uang, sakit, minta uang anaknya mau sunat, apalah segala macam. Orang banyak nasihatin saya, kok itu mualaf dikasih anjing, jangan dikasih ikan. Ya itu paling umum lah ya, bener. Common sense di Indonesia ya kan. Sekarang dia itu bukan nelayan pak, bukan tukang mancing ikan, dikasih pancing, dikasih kail, disuruh mancing di situ. Yang ada ikannya ditombak sama dia sama pancing-pancingnya. Ujungnya balik lagi ke kita, minta lagi, lapar, pancingnya mana? Saya buang. Nah ini dilematiknya. Nah saya bikinkan dompet madani. Dompet madani itu saya bikin, kita dapat dari PLN, alhamdulillah. Dikonfirmasi kemarin sama orang PLN di Halal Expo. Kita penjual token listrik termurah se Indonesia. Luar biasa. Ada yang ngisi pakai token? Saya pakai token. Saya berapa biasa ngisi? Antara 50-100. Oke, berapa biaya adminnya? 2,5 biasanya. Sampai? Sekarang 3.000 kayaknya. Oke, di saya 20.000 sampai 500.000, adminnya 300 perak. Wow. Luar biasa. Oke, itu 1 juta adminnya 75 perak. Semakin turun berarti. Semakin turun. Karena gue gak butuh untung dari lo. Oke. Nggak butuh untung dari customer, dari klien ya. Dan itu aktif 24 jam. Artinya kalau misalnya ke minimarket yang inisialnya Indomaret itu. Bener. Sama Alfamart juga ada sampingnya. Inisialnya Alfamart. Iya, biasanya tetanggaan. Nah, pastilah. Iya pasti. Itu kalau lu jam 11 sampai jam 3 pagi lu gak bisa beli token. Di aku stok token. Di saya tuh di dompet madani, dia ada stok token. Jadi antum ngisi jam 12, tetap jalan. Dan semua saldo yang disimpan di situ sama sistemnya seperti saya nyimpen saldo di BCA. Saya nyewa berangkas, saya masukin duit di situ. Terus saja seperti itu. Nanti akhir bulan rekapitulasi pemakaian saldo, saya tarik dari situ. Kamu isi lagi bulan depan, tak masukin lagi ke situ. Artinya apa? Uang itu bebas goror, bebas dari riba, dan bebas dari bank. Karena saya cuma nyimpen berangkas di dalam bank. Bukan nyimpen duit. Dan bank itu nitip ya? Enggak, karena dia kan berangkas boleh nyimpan sepatu juga di situ. Bener boleh. Apapun itu isinya apapun, ya. Nyimpen anak gitu mereka. Intinya gitu. Rewel, jangan. Boleh kayaknya. Enggak, maksudnya itu nyawa berangkasnya. Jadi ini yang kita rubah sistemnya. Ini kita rubah, kitanya yang rubah. Kalau kitanya nggak mau berubah, kalau kita nggak mulai melakukan hal tersebut, apa yang harus dilakukan? Kita akan berubah, men. Dan itu akan stagnan seperti itu dan kita hanya menjadi pengamat. Oke, kok ini terakhir nih kok closing statement untuk kita semuanya. Gimana nih kok kita untuk tentunya biar bisnis ikhlas tadi kan lakukan. Terus apalagi yang harus kita lakukan untuk closing statement kali ini? Ikhlasin. Oke. Ikhlas. Nah. Ikhlasin. Iya. Saya agak. Gini, ini gua ambil nih. Iya. Ya kan? Ikhlasin, men. Oke. Enggak sampai bawa. Ikhlas kok, Bang. Ikhlas gini loh. Lu masih perhitungkan segala sesuatunya berdasarkan akal sehat manusia, dan lu masih menggantungkan sesuatunya itu di bawah langit, tidak kepada Allah. Sedangkan Allah sudah membuat perjanjian dengan manusia. Kau tinggalkan sesuatu karenaku, maka akan ku ganti dengan yang lebih baik. Itu bukan gue yang ngomong, men.
Allah yang ngomong, baca Quran gak sih? Baca. Ngaji gak sih? Ngaji. Jalanin men. Di Quran banyak petunjuk. Gue di sini mah cuma ngecap doang nih. Iya, petunjuknya semua ada di Quran. Lu ganti, ini, lu tinggalin sesuatu karena Allah. Saya resign, pernah resign dari perusahaan yang gaji saya 3.700 US dollar atau sekitar 52 juta. Saya resign. Dan Allah ganti dengan gaji sekarang 5.200. Dua kali lipat langsung. Saya kerja di perusahaan asing, saya membawahi satu Asia, bawaan saya ada satu Asia. Saya menguasai di sini 14 negara, termasuk Cina. Dan Allah ganti itu dengan cara yang sangat mudah. Lu tinggalin sesuatu karena Allah, Allah ganti berlipat-lipat. Percayalah, tinggalkan riba karena Allah. Bisa. Masalahnya yakin apa nggak yakin? Iya. Aduh, ntar anak istri makan apa? Iya. Ntar cicilan, iya, Bener-bener. ini itu segala macam. Enggak lah. Better nggak punya rumah di dunia tapi punya rumah di akhirat. Kalau rumah lu dunia cuma karena nyicil, di akhirat boro-boro rumah dapat. Di sidang lama. Iya. Kendaraanmu cici di dunia, nanti di akhirat emang Allah nggak nanyain. Setiap riba yang kita kasih makan ke anak istri kita, setiap riba yang dihasilkan oleh kalian dan dikasih makan ke anak dan cucu kalian, Allah emang nggak nanyain? Nanyain. Riba yang kalian tanam dan menjadi sesuatu yang akhirnya majemuk menjadi sesuatu yang besar. Dan terus kalian nafkahin keluarga kalian dari situ dengan alasan dalih apa? Kita ini bebas riba, kita udah nggak pakai bank. Tapi modal itu usaha untuk ngasih makan keluarga dari mana? Emang Allah nggak nanyain dari situ? Nanyain loh. Hati-hati, ya, kita jangan sampai terpleset. Jangan sampai kita yang terpleset. Jadi better nggak punya rumah di dunia daripada lu di akhirat melarat. Serius. Kan Rasulullah juga bilang kan, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin. Dan kenapa selalu kita kembangin terus di Mualaf Center berkembang banyak program selalu seperti itu. Ini kameramen juga anak Mualaf Center nih. Eko Patrio. Jadi kita selalu minta sama Allah. Ya ini yang sering saya ulang. Ini antum minta buat closing kan. Tiap pagi habis sholat subuh doa. Ya Allah, jika hamba sudah tidak lagi berguna untukmu dan agamamu, matikanlah hamba. Minta seperti itu sama Allah. Kalau antum semua sudah tidak lagi berguna untuk Allah, minta dimatikan. Karena sisa hidup kalian hanya dosa nantinya. Kalian hidup dalam kebenaran yang semu. Kalian anggap itu benar, padahal itu dosa besar. Ya, riba itu tidak disebutkan sama Rasulullah secara gamblang dan nyata pada saat beliau menyebutkan dosa-dosa besar. Ya, murtad, durhaka kepada ibu, lalu berzina. Rasulullah tidak menyebutkan zina karena dosa zina yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Jadi dosa riba yang paling ringan itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Jadi langsung dapat 2 itu. Kalau orang anggap itu enteng, ya, riba dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Udah itu aja sih. Saya agak-agak ngeri kalau ngebahas ke sono. Ya, takutnya nggak siap. Baik, pelan-pelan ya. Bukan, yang penting itu yakin, ya. Yakin dulu, bro, sis, ya, yakin Allah itu bakalan nolong kalian. Antum ini ninggalin riba, Allah akan tolong kok. Allah akan bantu. Kalau ujian itu berupa ekonomi, disitulah kita lemah. Disitulah kita harus nguatin. Oke? Itu udah time out. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Bang Steven, untuk ilmu pengalaman yang luar biasa sekali. Harus apa yang dilakukan? Ikhlasin aja. Ikhlasin aja, oke. Terima kasih Coach Stephen sudah tentunya berbagi di kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, ya, harus lakukan. Langsung yakini dan langsung lakukan. Itu ya. Minta sama Allah jangan lupa juga. Oke, siap. Terima kasih. Doanya jangan lupa ya, teman-teman semuanya, doanya jika saya tidak berguna lagi, ya Allah maka matikanlah saya. Tapi jika berguna, otomatis tunjukkan saya harus seperti apa. Oke.